adik-adik, apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kembali kita berjumpa bersama Bunda Armeti di sini dalam ibadah IMPA pada pagi ini. Harapan Bunda semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Dan Bunda mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji satu pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, kita sudah bergembira dengan satu buah lagu tadi. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah inti, mari kembali duduk, kita akan berdoa sebelum kita masuk dalam ibadah inti. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kami kesempatan yang indah. Engkau sudah menyertai kami semua dalam seminggu lamanya, dalam segala aktivitas kami, sehingga kami boleh melaluinya dengan tak kurang suatu apapun. Semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena perlindungan-Mu kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga kami layak datang di hadapan hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Adik-adik, Bunda undang berdiri lagi. Kita akan memuji Tuhan lagi. Ambil KC-nya, KC 337 ayat pertama dan ayatnya yang kedua, ya. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Kami telah Engkau sempatkan untuk belajar
adik-adik, jumpa lagi dengan Bunda Tika di minggu ini. Nah, minggu ini Bunda Tika yang akan bercerita kepada adik-adik tentang firman Tuhan. Nah, semua firman Tuhan yang akan Bunda Tika sampaikan itu berasal dari Alkitab. Coba diambil dulu Alkitabnya. Ayo, yang belum pegang Alkitab diambil dulu Alkitabnya ya. Kalau sudah diambil Alkitabnya, dipegang, terus kita mau berdoa. Sebelum baca firman, sebelum Bunda Tika cerita, kita berdoa. Ya, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, agar kami mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terambil dari kitab Amsal. Kita buka kitab kita dari kitab Amsal, pasalnya yang pertama, ayat ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Udah ulang lagi ya. Amsal pasal 1, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Kalau adik-adik sudah ketemu, kita baca bersama-sama ya. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Nah, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Nah, apa sih yang mau Bunda cerita hari ini? Bunda akan bercerita tentang dua tokoh hebat yang akan Bunda ceritakan hari ini. Jadi adik-adik duduk manis dan dengarkan baik-baik. Jadi adik-adik, untuk hari ini Bunda punya dua cerita. Yang pertama tentang seorang raja dan yang kedua tentang seorang hakim. Kita mulai dulu ya dari cerita yang pertama. Duduk manis dan dengarkan baik-baik. Adik-adik, kita mulai cerita yang pertama ya, tentang seorang raja. Nah, raja ini bernama Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang sangat mendengarkan nasihat orang tuanya, sehingga dia dikenal menjadi raja yang sangat bijaksana dan juga penuh dengan hikmat. Suatu ketika adik-adik, Raja Salomo didatangi oleh dua perempuan yang berebut seorang bayi. Mereka berkata bahwa bayi ini adalah bayi mereka. Tidak mungkin satu orang bayi punya dua ibu. Tidak mungkin ya adik-adik. Jadi Raja Salomo ini mulai berpikir, kira-kira siapa ibunya ya? Raja Salomo pun berdoa dalam hatinya memohon hikmat pada Tuhan. Mereka terus berebut. Akhirnya Raja Salomo pun memanggil prajuritnya dan meminta mengeluarkan pedang. Kata Raja Salomo, kalau kalian masih bertengkar, bayi ini akan aku bagi jadi dua. Mendengar hal itu, perempuan yang pertama langsung tertunduk ketakutan. Dia berlutut mohon ampun pada Raja Salomo. Jangan bunuh bayi ini, Raja. Biarkan dia tetap hidup dan berikanlah pada perempuan itu. Lalu perempuan yang kedua berkata bahwa biarkan saja Raja. Bagi aja bayi ini jadi dua. Jadi kami sama-sama tidak mendapatkan bayi. Setelah mendengar jawaban dari perempuan yang kedua, Raja Salomo pun tahu siapa sebenarnya ibu dari bayi ini. Hampir saja prajurit ingin menebas pedangnya. Lalu Raja Salomo pun menghentikannya. Berhenti, jangan lakukan itu. Aku sudah tahu siapa sebenarnya ibu dari bayi itu. Berikanlah bayi itu pada ibu yang pertama. Tidak mungkin seorang ibu tega untuk membunuh bayinya. Wah, hebat ya Raja Salomo. Dia penuh dengan hikmat.
dia bisa menyelesaikan masalah tadi. Dan Raja Salomo pun terkenal saat itu menjadi raja yang sangat bijaksana. Cerita yang kedua tentang seorang hakim bernama Hakim Simson. Nah, Hakim Simson ini adalah hakim yang sangat hebat, sangat kuat, karena dia bisa mengalahkan singa hanya dengan kedua tangannya. Dan Hakim Simson bisa mengangkat pintu kota Gaza dengan kedua tangannya. Dan Hakim Simson pun mengalahkan prajurit bangsa Filistin, adik-adik. Nah, sehingga saat itu bangsa Filistin takut dengan Hakim Simson. Suatu ketika Hakim Simson bertemu dengan seorang perempuan yang cantik. Hakim Simson sangat menyayangi perempuan ini. Namanya Delila. Tetapi adik-adik, perempuan ini adalah seorang Filistin. Sehingga bangsa Filistin pun datang menemui Delila dan memintanya untuk mencari tahu kira-kira apa kelemahan dari Hakim Simson. Karena selama ini tidak ada satupun orang Filistin yang dapat mengalahkan Hakim Simson. Jadi mereka membujuk Delila untuk bertanya kelemahan Hakim Simson. Akhirnya Hakim Simson pun ditanya oleh Delila, adik-adik. Akhirnya Delila bertanya pada Hakim Simson, apa sih kelemahanmu? Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat mengalahkan kamu. Tidak mungkin kamu tidak punya kelemahan. Setiap hari Delila membujuk Hakim Simson. Akhirnya Hakim Simson pun memberitahu apa kelemahannya, yaitu kelemahannya ada di rambut, adik-adik. Jika rambutku dipotong, maka aku pun kehilangan kekuatanku. Dan suatu malam Delila bersama orang Filistin datang dan memotong rambut Hakim Simson saat dia tertidur pulas. Sehingga Hakim Simson kehilangan kekuatannya, adik-adik. Dan akhirnya Hakim Simson pun tertangkap dan dibawa oleh bangsa Filistin dan dipenjarakan. Nah, gimana ceritanya adik-adik? Seru ya? Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Raja Salomo dan juga Hakim Simson. Kira-kira apa sih persamaan dan juga perbedaan antara Raja Salomo dan juga Hakim Simson? Nah, persamaannya mereka adalah orang yang diberikan karunia oleh Tuhan, yaitu Raja Salomo mempunyai hikmat dan bijaksana. Kemudian Hakim Simson mempunyai kekuatan yang sangat hebat sehingga bisa mengalahkan bangsa Filistin. Nah, itu tadi persamaannya. Lalu sekarang apa perbedaannya adik-adik? Perbedaannya kita mulai dari Raja Salomo ya. Raja Salomo adalah raja yang sangat mendengarkan nasihat orang tuanya, yaitu Raja Daud. Yang kedua, masa pemerintahan Raja Salomo itu berlangsung lama. Sedangkan untuk Hakim Simson, ternyata adik-adik, yang pertama Hakim Simson itu ternyata adalah hakim yang tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Kenapa? Karena dia menceritakan kelemahannya kepada orang lain, kepada Delila ya. Yang kedua, masa pemerintahan Hakim Simson itu tidak berlangsung lama. Karena apa? Setelah dia menceritakan kelemahannya, Hakim Simson pun ditangkap oleh bangsa Filistin. Nah, tadi adik-adik sudah lihat persamaan dan juga perbedaannya. Nah, kira-kira adik-adik di rumah mau memilih menjadi Raja Salomo atau mau seperti Hakim Simson? Ya, adik-adik harus menjadi seperti Raja Salomo, yaitu raja yang sangat mendengarkan nasihat orang tuanya. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi adik-adik, yaitu dari
Kitab Amsal pasal 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Nah, di ayat yang ke-8 tadi dikatakan bahwa adik-adik kita harus mendengarkan nasihat orang tua. Nah, hari ini Bunda Tika mau mengajak adik-adik untuk mau mendengarkan nasihat orang tua adik-adik di rumah. Misalkan adik-adik disuruh belajar, adik-adik harus menurutinya. Kenapa harus belajar? Biar adik-adik pintar. Biar nanti saat ujian, saat ulangan adik-adik bisa menjawabnya. Kemudian kalau orang tuanya bilang, jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Nah, untuk apa? Supaya tangan kita bersih saat makan, makanan yang masuk pun jadi sehat. Kalau tangan kita kotor terus kita makan, akhirnya perut jadi sakit. Nah, kenapa ya kita harus mendengarkan nasihat orang tua? Karena nasihat orang tua itu baik untuk kebaikan kita, untuk kebaikan adik-adik. Seperti yang ada pada ayat 9, dikatakan bahwa sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Jadi nasihat itu seperti karangan bunga yang indah dan suatu kalung yang selalu kita kenakan. Jadi kemanapun kita pergi, kita tetap mengingat nasihat orang tua kita. Karena itu baik untuk kita. Nah, dari firman Tuhan hari ini, apa yang kita mau pelajari adik-adik? Yang pertama, kita diingatkan untuk menjadi anak-anak yang mau mendengarkan nasihat orang tua. Seperti Raja Salomo. Yang kedua, bahwa nasihat itu adalah sesuatu yang baik untuk kebaikan kita. Dan yang ketiga, kita jangan sampai seperti Hakim Simpson, yaitu terbujuk oleh rayuan dosa. Seperti ayat yang ke-10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jadi kita tidak boleh terbujuk oleh rayuan dosa. Nah, itu 3 hal yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang Bunda mau mengajak adik-adik untuk mengucapkan janji. Ikutin Bunda ya. Saya mau mendengar nasihat orang tua. Bunda ulang ya. Saya mau mendengarkan nasihat orang tua. Dan yang kedua, saya tidak terbujuk rayuan dosa. Saya tidak terbujuk rayuan dosa. Nah, diingat ya adik-adik, cukup sekian firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Kita tutup dengan doa syafaat ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang sudah Engkau berikan pada hari ini. Mampukan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang masih kecil ini, agar kami dapat mencontoh sikap Raja Salomo yang mau dengar-dengaran nasihat orang tua. Berkati orang tua kami ya Tuhan dalam mendidik kami, agar kami boleh bertumbuh menjadi anak yang dengar-dengaran dan takut akan Engkau. Berkati juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ya Bapa. Berkati agar bangsa kami segera dipulihkan dari pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya saat ini Engkau sedang berkarya untuk keselamatan kami. Kami berdoa untuk pelayanan kami juga ya Tuhan, di mana sampai saat ini kami masih beribadah lewat virtual dari rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Engkau selalu ada hadir bersama-sama kami setiap kami beribadah ya Bapa. Berikanlah kami kekuatan dan kemampuan ya Tuhan dalam menjalani hari-hari ini. Kami menyerahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini, biarlah Engkau sempurnakan
melalui doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita aktivitas. Jadi untuk minggu ini aktivitas kita semuanya sama ya, temanya origami. Origami itu seni melipat ya. Kita belajar bersama-sama gimana sih cara melipat. Nah, untuk yang pertama kelas TK kita akan melipat hati. Jadi kita akan buat kalung hati seperti ini ya adik-adik. Nah, kita akan dibuat kalung hati seperti ini. Alat dan bahannya yang perlu adik-adik siapkan di rumah yaitu tali sebagai kalungnya, atau boleh ganti dengan benang juga boleh. Terus hatinya kita pakai kertas origami, atau kalau nggak punya di rumah nggak apa-apa, adik-adik bisa pakai kertas putih seperti ini. Nanti ukurannya 14 kali 14 ya. Kita perlu juga lem untuk melem untuk hatinya, sama pulpen untuk menulis. Pulpen boleh ya. Hatinya kalau udah dilipat nanti akan terbuka seperti ini. Jadi adik-adik harus lihat di sini supaya dia lebih rapat. Tapi sebelumnya kita masukin benang dulu untuk kita lem ya. Nanti setelah itu tengah-tengahnya adik-adik bisa tulis nama adik-adik mau mendengar nasihat orang tua. Ini Bunda Tika buat nama Bunda ya. Tika mau mendengarkan nasihat orang tua. Jadi deh kalungnya. Cara melipatnya gimana? Adik-adik bisa lihat di sebelah sini. Caranya ada di sebelah sini. Ikuti tutorialnya ya adik-adik. Selamat mengerjakan. Kecil, kita akan membuat origami tas kecil seperti ini. Alat dan bahan yang diperlukan: tas origami, lem, juga ada alat bantu kartu. Bisa bikin kartunya mama kamu ya. Kalau sudah jadi, tugas selanjutnya
setiap adik-adik mendengarkan nasihat orang tua, patuh terhadap orang tua, nurut apa kata orang tua, adik-adik akan mendapatkan reward dari orang tua. Nanti bisa masukkan ke sini. Mohon bantuan mama papa di rumah untuk mensupport adik-adik yang sudah dengar-dengaran dengan bisa memberikan hadiah kepada adik-adik. Hadiahnya bisa dimasukkan ke sini, boleh dalam bentuk uang ataupun bentuk kartu ucapan terima kasih. Untuk caranya, adik-adik bisa lihat tutorial di samping ini. Selamat mengerjakan adik-adik. Alat dan bahan yang dibutuhkan: kertas putih, kertas origami, lem, alat tulis, dan buku. Adik-adik bisa mengikuti tutorial di samping ini ya. Nanti adik-adik setelah jadi buku ini, adik-adik bisa tulis namanya di depan dan kelasnya seperti ini. Jika kelas dalamnya adik-adik tulis lagi buku daftar rujukan dosa. Tugasnya adik-adik adalah membuat daftar rujukan dosa yang sudah adik-adik lakukan. Contohnya, yang pertama, tidak mengikuti IPA, melawan orang tua, dan lain sebagainya. Silahkan isi per halamannya ya adik-adik. Selamat mengerjakan. Semua yang ada di rumah, bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 160. Tiap orang yang mendengar. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, ya teksnya di bawah ini ya. Ikuti Bunda Yana. Tiap orang yang mendengar untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati Bunda Tika dan juga Bunda Armeti. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa kiranya Tuhan mau melindungi dan memberkati Papa, Mama, Kakak, dan adik kami.
Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya, jaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan masker, dan tetap semangat. Dah.